tema 4H. Mari kita simak panduan berikut ini. Teman-teman, kali ini kita kembali mempelajari tentang keragaman tarian daerah. Bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan seni budaya. Setiap daerah yang berasal dari tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki gerakan yang berbeda-beda. Ritme atau kecepatannya pun tentunya berbeda-beda. Misalnya, tari legong dari Bali dibawakan dengan gerakan yang dinamis, banyak mengandung gerakan mata dan tangan. Sedang tari saman yang berasal dari Aceh dibawakan dengan gerakan yang cepat dan banyak mengandung gerakan tangan. Untuk tari bedoyo Ketawang yang berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, dibawakan dengan gerakan yang sangat lambat dan anggun, serta banyak menggunakan gerakan tangan, kepala, dan kaki. Dari tarian-tarian daerah itu, Indonesia juga memiliki kesenian sendera tari. Kalau di negara Eropa kita mengenal namanya opera. Di Indonesia kita mengenal namanya sendera tari. Apa itu sendera tari? Sendera tari adalah cerita yang disajikan dalam bentuk tarian tanpa adanya dialog dan diiringi oleh musik. Pertunjukan sendera tari diiringi musik tradisional dan melibatkan hingga beberapa pemain yang mengenakan kostum sesuai dengan karakter yang mereka bawakan. Sendera tari merupakan penggabungan seni drama dan seni tari yang dalam penyajiannya menggunakan plot atau alur cerita, tema, serta dibawakan secara berkelompok. Untuk lebih jelasnya apa itu sendera tari, kalian bisa membaca di catatan SBDP kalian yang sudah dibagikan tentang sendera tari. Di situ Miss sudah catatkan bagaimana kelompok pemainnya, siapa saja yang terlibat di dalam sendera tari. Silakan kalian baca dan pelajarin ya teman-teman. Teman-teman, setelah kita belajar tentang tari daerah, tentang sendera tari, kita mengetahui bahwa dengan keragaman budaya, keragaman tradisi, keragaman karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu, itu semuanya mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Contoh-contoh manfaat keragaman antara lain adalah dapat memahami bahwa manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri, harus membutuhkan pertolongan orang lain. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manfaat kedua, kita dapat melihat keindahan perbedaan yang sangat indah dalam kehidupan di sekitar kita. Manfaat ketiga, kita dapat saling melengkapi saat bekerja sama. Bayangkan teman-teman, jika anggota tubuh kita ini semuanya terdiri dari mata. Apakah bisa digunakan untuk memegang atau menulis? Apakah kita bisa menendang bola? Tentu tidak teman-teman. Nah, karena itu anggota tubuh kita banyak sekali bentuknya. Ada mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan dengan fungsinya yang berbeda-beda. Demikian juga dengan keragaman yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbeda, kita bisa saling melengkapi saat bekerja sama sehingga dapat menghasilkan hasil yang terbaik, menghasilkan hasil yang maksimal saat bekerja sama. Pada halaman 66 dan 67, kita dapat membaca cerita rakyat yang berasal dari daerah Bali. Bagaimana Miss bisa tahu? Karena di situ namanya adalah Ilantang Hidung. Nah, cerita tentang Nitimun Mas dan Ilantang Hidung ini berasal dari Bali. Tokoh utamanya bernama Nitimun Mas, sedangkan tokoh tambahannya ada Ibu Timun Mas,
ilantang hidung, ada ular, kucing, dan tikus. Latar tempat terjadinya cerita Ni Timun Emas dan ilantang hidung adalah di sebuah desa kecil. Untuk lebih jelasnya, silakan nanti kalian baca dengan cermat, dengan baik di halaman 66 sampai 67. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video panduan kali ini sampai selesai. Kalian semuanya tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa kemanapun kalian pergi.